bahasa Sunda? Nah, terus duka. Anana. Kenapa ngomongnya bahasa Sunda? Karena dari lahir. Allah. Tuh, terus Iya. Karena bahasa ibu kita itu bahasa Sunda. atas deh. Atas. Jadi panggana orang nyarios bahasa Sunda ini kumagi sejak kecil, sejak lahir sampai sekarang di rumah teh ngomong bahasa Sunda. Itu kan? Nah, Mas Amin mati detik ngomongnya bahasa Jawa. Gak enaknya bahasa Sunda banyak mentok gitu ya, orang Jawa. Tahu orang Jawa kebiasaannya minum teh manis kan? Karena sejak kecil dibiasakan minum teh manis. Orang sekarang mah ceherangnya, dilelitiknya ceherang. Jadi ini yang disebut kebiasaan. Kebiasaan. Namun kebiasaan itu belum tentu, ini belum tentu ya, bukan tidak mungkin. Belum tentu benar dan baik, tapi kadang-kadang ada benar dan baik kebiasaan. Cuman kalau menurut karya ilmiah bahwa kebiasaan itu belum tentu benar dan baik, tapi yang benar dan baik adalah membiasakan pengamal kita tuh mengikuti aturan Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi ya, kebiasaan itu belum tentu benar dan baik, walaupun ada kebiasaan yang benar dan baik, tapi tidak mutlak kebiasaan itu belum tentu benar dan baik. Yang benar dan baik adalah membiasakan diri melakukan sesuatu perbuatan mengikuti aturan yang benar, yaitu benar dari Allah dan Rasul. Itulah, bisa dipahami nggak ini? Iya. Jadi kebiasaan belum tentu benar dan baik, tapi yang benar dan baik adalah membiasakan diri berbuat sesuatu perbuatan yang benar dan baik mengikuti aturan Allah dan Rasul itu. Contohnya kebiasaan sejak kecil ngomong Sunda, sebab dari kecil Sunda. Nah sekarang kalau saya membuat sebuah pertanyaan, apakah orang non-muslim suka nggak kepada Al-Quran? Tidak suka. Tidak suka, memang tidak suka. Ya. Tidak suka ya? Kenapa tidak suka? Karena dianggap musuh, karena tidak tahu lah. Iya. Karena tidak tahu, makanya dianggap musuh. Tidak dikenalkan. Ya, Ya. tidak dikenalkan. Tidak dikenalkan. Ya. Jangankan orang non-muslim ya, ataupun Cina yang non-muslim, orang Islam saja kalau tidak dikenalkan dengan Al-Quran, dia tidak akan kenal. Gitu. Ya. Saya pertama ngaji selama 10 tahun nggak pernah dikenalkan dengan Al-Quran. 10 itu waktu yang cukup panjang, mulai masuk SD sampai SMP nggak pernah dikenalkan dengan Al-Quran. Dalam arti kalau tahu ini apa Al-Quran dibaca, tapi isinya tidak dikenalkan gitu. Jadi begitu disampaikan nggak suka gitu ya, nggak suka. Kemudian mengenai terjemahan ya. Jadi saya tidak akan memaksakan kehendak, tidak ya. Allah juga tidak memaksa. Ya. Saya juga mengambil jalan pikiran seperti itu, sebab urusan petunjuk Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini kieu Reza, iya ayat Al-Quran ayat terjemahan. Percanten dengan ayat. Anak Kecanten. kalau kita sudah percanten, maka bagaimana menindaklanjuti kepercantanan itu gitu ya. Kan masih banyak.
Saya mah tidak percaya kepada Al-Quran yang diterjemahkan, apalagi yang di HP. Banyak sekali yang komplainnya, banyak sekali. Apalagi Al-Quran di HP, terjemahnya begini-begini. Ya. Banyak sekali yang tidak percaya. Kalau kita tidak percaya, bagaimana jalan keluarnya? Apakah Anda bisa menerjemahkan langsung apa enggak? Gitu kan? Kita harus ke dalam karya ilmiah ada istilah kritiknya. Ya. Dalam bahasa Indonesia, kalau mengkritik, mengkritisinya, mengkritisi. Saya mah teu percaya karena eta sok atuh kudu kumaha. Antum bisa enggak nerjemahkeun gitu kan. Ya kebanyakan begitu kan. Iya. Sekarang Allah tuh menyuruh bersatu dalam agama Islam, menyuruh bersatu ya. Coba dibuka ya. Al-Quran halaman 63 ya. Halaman 63 ya. Ayatnya ayat 103 ya. Iya. Wa atasimu. Iya betul. Coba dibaca Pak Ustaz. Baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Coba. Wahai Irman, 103. dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Agama apa? Agama apa? Agama Allah. Yaitu Ya, agama Allah. Islam. Ya, Islam. Nah, Islam ya. Dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu bermusuhan masa jahiliyah. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Jadi pada dasarnya ini maksudnya itu apa tuh maksudnya? Nu mana? Yang itu. Oh. Ayat itu maksudnya apa? Allah berfirman seperti itu. Jadi kita tuh harus berpegang teguh sama agama Allah, yaitu Islam. Ya betul, betul. Ya. Dan janganlah kamu bercerai-berai ya di antara kita, bahwa kita itu bersatu. Nah, jadi kita itu harus bersatu ya. Ya. Harus bersatu. Kalau tidak bersatu, tidak termasuk orang yang takwa ya. Iya. Bukan. Kemudian Ingatlah nikmat Allah
kepadamu ketika kamu itu jahiliyah, ketika kamu itu bermusuhan. Ya. Ya, oleh Allah lalu mempersatukan hatimu ya menjadi saudara lah itu ya. Jadi damai. Sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Maksudnya ini mengibaratkan bahwa kamu dulu itu waktu zaman jahiliyah itu seperti di tepi jurang neraka gitu. Lalu Allah menyelamatkannya dengan berpegang teguh kepada Islam. Jadi masa jahiliyah belum ada Al-Quran kan? Iya. Belum kan? Belum. Jadi Rasul diutus Iya. membawa Al-Quran kan? Iya. Untuk mengikis kejahiliahan gitu ya. Iya, mengikis kejahiliahan. Ya. Nah, dengan menyelamatkan mereka dari jurang neraka itu yaitu dengan adanya Islam ini. Iya. Itu. Dan demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ya, dengan adanya Al-Quran ini kalian itu akan mendapat petunjuk. Iya, betul. Jadi kalau disimpulkan, pertama kita itu harus bersatu. Ya. Islam itu hanya satu, awas, ingat ya. Kita bukan merendahkan yang lain. Allah tidak menambah-nambah Islam kita, Islam anu, tidak kan? Contoh. Tidak. Jadi di dalam surat Ali Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam. Jadi agama Allah itu tidak agama Islam Salafi, tidak ya. Iya. Tidak agama Islam Muhammadiyah, tidak ada agama Islam NU, tidak ada agama Islam Persis ya. Jadi agama Allah itu al-Islam ya. Kenapa sampai ada itu? Itulah langkah-langkah politik ya, supaya Islam tidak bersatu ya, tidak bersatu. Saya hari ini dapat undangan dari kelurahan, dari UPJ ya. Oh, UPJ itu Urusan unit pengumpulan zakat. Ya, unit pengumpulan zakat. Hari ini tanggal 17 ya. Kemudian tanggal 5 Juni saya menghadiri undangan di kelurahan dari Dewan Masjid Indonesia. Dari Dewan Masjid Indonesia mengundang Ketua DKM se-Kota Tasikmalaya dalam rangka membentuk forum komunikasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Islam gitu. Saya pernah menyampaikan kritikan kepada si pemateri gitu. Jadi untuk meraih maksud dari persatuan dan kesatuan Islam ini kita harus mengadakan pembinaan dulu, harus ada kesamaan. Contohnya kan ada perbedaan antara NU dengan Muhammadiyah dengan Persis ya. Kita jangan saling merendahkan, tapi kita mencari kesamaan. Seperti hari ini kita dalam rangka mencari kesamaan. Apalagi buat kalian yang masih muda gitu ya. Jadi kalau sejak kecil ngomong Sunda sampai besar pun ngomong Sunda. Walaupun kita berbicara bahasa Indonesia tapi bahasa Sunda dikuasai ya. Kalau sejak kecil mengenal Al-Quran dan isi Al-Quran sejak kecil sampai besar akan tumbuh menjadi kuat gitu, menjadi kuat pribadi. Jadi tadi kata Allah jangan bercerai-berai. Lamun orang bercerai-berai walaupun ya kita ibadahnya rajin ya, tapi kalau tetap bercerai-berai ini ada perhitungannya di hadapan Allah ya. Jadi tekadkanlah pertama Al-Quran itu kitab suci umat Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yakinilah
bahwa terjemahan ini adalah hasil karya para ulama ya. Jadi bukan karangan ini, bukan ya. Jangan disebut karangan, bukan. Ini Al-Quran itu hasil karya para ulama, bukan karya orang sembarangan orang. Jadi kalau kita makanya saya menyelenggarakan pendidikan bahasa Arab ya. Jadi kalau ada Al-Quran, saya tidak yakin. Coba kita punya ilmu bahasa Arab ya. Nanti kita belajar bahasa. Jadi ukurlah dengan kekuatan ilmu kita. Kemudian kalau ada yang belum mengenal Al-Quran, kenalkanlah supaya dia mengenal Al-Quran. Tadi kesimpulan ayat 103 Ali Imran ya. Ya, Ali Imran. Kita itu dilarang. Ya. Di sini Dilarang bercerai-berai. ada fi'il nahyinya kan? Ya. Fi'il nahyinya wala tafarraqu ya. Ada kan? Iya. Di sini wala tafarraqu fi'il nahyi ya. Iya. Kalau sudah dilarang oleh Allah, jangan sekali-kali kita berbuat. Contoh ya, janganlah kamu bercerai-berai, jangan berpecah belah. Kita sangat berpecah belah, wah dosanya gede sekali. Di sini di dalam surat Ali Imran ayat 103 Allah melarang kita berpecah belah. Kemudian dalam rangka menyatukan visi dan misi. Jadi kalau kita selaku umat Islam, Allah sudah memberitahukan di dalam Ali Imran, masih Ali Imran juga ayat 19 sebenarnya. Halaman 52 ya. Coba ayat 19 Reza aja, Reza baca ayat Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam wa ma khalaqal ladina ba'di ma ja'ahumul Ya, ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. artinya Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. gitu. Jadi di dalam ini Pak Ustadz silakan dikaji. Ya, bahwa agama di sisi Allah itu Islam. Islam aja, jangan Islam, ditambah-tambah ya. tidak ada embel-embel di belakangnya. Nah. Islam satu, hanya Islam. Tidaklah berselisih. Jadi tidak akan bertentangan orang yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an atau kitab Al-Qur'an. Itu ya. Jadi orang yang berselisih berarti bacanya bukan baca Quran, itu namanya baca yang lain gitu ya. Gitu maksudnya. Nah, kecuali mereka memperoleh ilmu. Jadi ilmu selain Al-Qur'an mungkin betul. gitu ya. Selain Al-Qur'an tuh akan berpecah belah, akan bertentangan, berselisih gitu selain Al-Qur'an. Karena di dalam hatinya ada kedengkian di antara mereka juga gitunya. Oke, itu sama gitunya. Pasti akan berselisih. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Ini ancaman bahwa Allah itu
maha cepat perhitungannya. Jangan menyepelekan bahwa Allah tuh cepat. Ketika terbersit hati kita melenceng, Allah tahu gitu ya. Nah, jangan sembarangan lah bicara tuh di sana ya, ancaman itu. Mungkin itu ya. Jadi pertama, agama Allah, akan di sisi Allah ini ya. Iya, iya. Ada jadi agama Allah adalah Islam. Islam. Jangan ditambah-tambah adanya. Iya. Orang tua kita bukan, saya mah NU agama kan gitu lah kan? Iya, iya. Betul kan? Saya mah Ahlussunnah wal Jamaah sama pel ya saya mohon. Jangan gitu. Ini aja gitu. Bukan arti merendahkan yang lain, bukan. Ini aja ya. Iya. Jadi cirinya orang yang beragama Islam yang diri adalah tidak berselisih. Tanda ciri-cirinya itu. Jadi orang kalau masih berselisih berarti dia belum kenal agama Allah gitu, belum kan? Benar. Belum kenal gitu ya. Nah, kemudian kenapa saya sekarang menyediakan buku-buku ya? Nih, saya mencari tambahnya di toko belum dapat nih. Belum dapat. Baru beli. Nih ya. Apa baca? Ilmu tajwid lengkap. Nah, ilmu tajwid. Lengkap. Nah, ya. Sama itu. Ya. Nah, ini mencari 5 lagi. Oh. Kan muridnya kan banyak. Oh, iya. Muridnya banyak. Coba tujuan saya menyiapkan buku ya. Coba dibuka sebentar ya. Supaya paham saya menyediakan buku ini ya. Iya, iya. Coba halaman 285 ya. Halaman 285 ya 285. Wala taqfu ma Iya, laysa coba. lakum. Dibaca Ustaz. Wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Artinya 36. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Iya. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Silakan diuraikan, jelaskan. Jadi kita tuh jangan sampai berbicara yang tidak kita ketahui. Iya. Itu jangan asal bicara gitu, asbun lah, asal bunyi itu. Tapi harus sesuai dengan ilmunya. Ilmu Al-Qur'an, ilmu dari Al-Qur'an, ilmu dari hadis ya, itu jadi penunjangnya hadis. Al-Qur'an, yang utama Al-Qur'an. Nah, karena apa? Kalau kita berbicara selain dari Al-Qur'an, ingat sesungguhnya pendengaran, ya, penglihatan, hati nurani itu akan dipertanggungjawabkan. Ya, jangan sembarangan kita berbicara tanpa memikirkan keimanan, tidak memikirkan akibatnya nanti itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Itu aja. Iya. Itu. Nah, gini ya. Ya. Rasa harusnya jadi upami ulang badai mengerjakan sesuatu perbuatan, kalau belum tahu ilmunya tanyakan dulu. Contoh ya, kalau kita belajar baca Al-Quran dengan ilmu tajwid, nah, siapkanlah bukunya nih ya. Kenapa saya menggunakan buku ini? Sebab bahasanya bisa dipahami oleh orang Indonesia ya. Ada yang Arab, tapi Arab Melayu juga ada ya. Arab Melayu ini ya. Oh iya. Arab Melayu. Jadi gini maksudnya. Tadi di apa? Sudah diingatkan oleh Allah. Sebentar. Kullu ulaika berapa?
Kullu. Inna sam'a, ya, Ya, sesungguhnya pendengaran, pendengaran, wal basara penglihatan, penglihatan, wal fuada hati, ya, kullu, nah ya, kullu tuh tiap-tiap itu semuanya ya. Jadi nanti yang akan ditanya teh reja teh di mahkamah Allah teh pendengaran, penglihatan dan hati akan ditanya, akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, Nabawi di Al-Kawthar di sini cara belajar ilmu Islam itu pertama kalau kita membaca Al-Quran inilah ilmu tajwidnya. Bagaimana kita membaca ulaika? Kalau menurut tajwid itu wajib muttasil. Sebab di sini ada diikuti hamzah di sini ya. Ya, karena satu kalimat, Pak. Ya, satu kalimat. Ya. Jadi tidak boleh dua harokat. Ini mah sampai 5 ya, sampai 5 kan? Iya, 5. Jangan sampai ulaika Allah udah kan banyak kan begitu. Iya, iya, iya. Contoh membaca dina tahlilan, pernah tahlil? Ya, si Al-Qur'an kan Yasin teh dibacanya jangan begitu. Kerusuhan. Iya-nya 2 harokat, Ya. sinnya sampai 5 harokat. Ya. Jadi Yasin makanya harus diimbang disertai buku ilmu tajwid. Ya, harus dengan tajwidnya. Iya. Jadi telinga kita Ya. mengaji juga belajar, mata belajar, hati juga belajar. Jadi ulah ngadangkeun hukum contoh ya. Pengajian ini sudah 32 tahun lebih. Dari 69 ya. 89 sampai Ya. tapi ya DKM sejak tahun 70 sudah ada di sini kan. Masjid ini berdiri tahun Oh, itu mah yang ini diresmikan 97. 97. Oh, Tapi dia kan, resmi jadi jaminya. kan bukan jami mah tahun 82. Oh, 82. Cuma sebelum 82 sudah ada DKM gitu. Jadi cara mengajinya model ayeuna Raja ngaji di Al-Hikmah. Ya pas sekolah agama apa Nah, ya? sekolah agama. Jadi karena tadi terbiasa Ya. ngaji itu hanya mendengarkan saja ya. Ya. Nggak tahu dia lebih ajar mana sama kayaknya. Iya. Nah, jadi kebiasaan itu tadi disebutkan. Kebiasaan itu belum tentu benar dan baik. Tapi yang benar dan baik adalah membiasakan. Ya. Kalau belajar biasakanlah belajar dengan alat visual, alat bantu ya. Ya, jadi harus berbentuk akhlak. Iya. Tapi akhlaknya akhlak yang baik gitu. Kan akhlak itu biasa teu dipikirkeun heula gitu. Ya, contoh, ini yang buka apa? Fikih ya. Fikih, ya. Dari dulu sampai hari ini masalah kunut belum selesai. Belum selesai, ya. Contoh, ini supaya ada keyakinan ya. Coba dibuka halaman 87. Ya. Coba dibaca sama Ustaz ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman,
taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Jadi, hei orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Ya, itu. Taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan. Karena bentuk keimanan itu harus taat gitu ya. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan kepada ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Ya. Jadi umat Islam tuh harus taat. Ya, tidak sembarangan hidup di dunia itu ya. Harus taat. Karena tujuan kita hidup di dunia itu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan gitu ya. Nah, tujuan diciptakan kita itu untuk beribadah kepada Allah ya. Harus apa beribadahnya? Harus taat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada pemegang kekuasaan ya. Kalau di sini mah presiden ya. Presiden. Termasuk RT. Oh iya, termasuk RT, RW ya, kelurahan, DKM juga ya, gitu. Ulil amri itu kan? Ulil amri itu termasuk ya. Ingat, hai orang yang beriman, pasti pemimpinnya harus beriman juga ya. Kalau pemimpinnya bukan orang beriman, kacau ya gitu. Maka pilihlah orang beriman menjadi pemimpin kita ya. Terus ya. Dan apabila ada perbedaan pendapat di antara kita, ya kita kembalikan kepada siapa? Kepada pemilik kita, kepada pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ya pedoman hidup kita ya, Rasul ya, sunnahnya ya, itu. Jika kamu beriman itu juga. Jika kamu beriman itu juga ya. Ya kalau tidak beriman pasti tidak kembalikan kepada Allah, tidak mungkin. Itu ya. Demikian itulah akan akibatnya itu lebih baik ya. Orang beriman pasti lebih baik akibatnya. Kalau orang selain Islam, orang yang selain orang beriman itu akan buruk akibatnya. Itu. Udah? Iya, udah. Ini gini bagus ya, bagus. Raisa mau menjawab? Harus biasa ya. Jadi gini ya. Iya. Ciri orang yang beriman, kata Pak Ustadz Nana, kalau ada perbedaan pendapat dalam suatu perkara apa saja, cepatlah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa ya, belum bisa ada belum. Ini kita lagi membahas masalah kita sehari-hari. Pertama, umat Islam itu harus bersatu. Tidak boleh berpecah belah. Kalau bersatu berarti kita mendapatkan nikmat dari Allah ya. Jadi ciri orang Islam yang diridhoi Allah itu tidak berselisih ya. Dalam surat Al-Imran tadi ya. Iya. Jadi pertama, karena sekarang itu dari dulu ya mulai ada ormas-ormas Islam ya. Saya membaca sejarah dalam tahun 1905 berdirilah Persatuan Syarikat Islam Indonesia ya. Mungkin kalau orang yang tidak
memahami politik, kita hanya berpikirnya satu arah, ya. Iya. Hanya positifnya saja, tapi tidak dilihat negatifnya, ya. Kalau kita membaca sejarah, jadi Belanda itu menerapkan sebuah politik adu domba. Politik adu domba. Pernah mendengar politik adu domba? Nah, Iya. itu ya. Silakan Anda cari buku-buku tentang sejarah politik di Indonesia, ya. Pinter-pinternya orang Belanda yang dipimpin oleh seorang ahli budayawan dan ahli teologi yang bernama Snufur Groningen. Jadi dia sudah paham bahwa di Indonesia sebelum Islam masuk sudah lebih dulu ada agama, ya. Sebelum Islam masuk sudah ada agama. Satu agama animisme, ya. Bisa juga kepercayaan. Kemudian datang agama Hindu, kemudian datang agama Buddha, datang lagi agama Sunda. Saya pernah belajar dengan orang-orang yang mempercayai ada agama Sunda. Mungkin Mas Amin belum tahu, ya. Sunda Wiwitan. Benar, ada bukunya di rumah, ada, ya. Kalau di Jawa, benar ya, Mas. Orang Jawa kan, ya. Saya juga orang Jawa, ya. Jawa Barat, ya. Jadi saya tidak merendahkan suku-suku, tidak, ya. Ini sebagai pelajaran. Iya. Jadi si Sunukarunya sudah memahami bahwa di Indonesia sebelum Islam masuk itu sudah ada agama, gitu, ya. Agama tadi pertama agama Sunda Wiwitan. Kalau di sana ada Kejawen, ya. Di Jawa ada Kejawen. Saya pernah di Sragen membaca. Kalau Kejawen itu sistemnya jantan sistem kepercayaan. Betul. Tidak menjalankan syariat. Oh, gitu, ya. Nah, jadi menjalankan Jantan kepercayaan. menjalankan kepercayaan sareng diadopsi sareng tauhidnya sesi dijenar. Oh iya, betul. Dan bahwa kalau bahasa Jawa Gusti manunggaling kawula, kawula manunggaling Gusti. Ada. Bahwa kalau hamba itu menyatu dengan Tuhan dan Tuhan menyatu di diri kita. Jadi seolah-olah malah tauhidnya kesasar seperti Yesus tuh di itu yang mirip-mirip, Iya. tapi tidak menjalankan syariat, cuma percaya. Silahkan kalian baca buku-buku, silahkan kalian baca, ya. Saya tidak melarang, silahkan kaji buku-buku itu, ya. Menambah perbenaran ilmu, ya. Iya. Nah, jadi ini tadi berbicara masalah kita, ya. Jadi saya mengumpulkan ada buku, ya, ada fikih, ada tajwid, nanti bagian Mas Amin sama ini ada ini. Jadi untuk lebih menambah perbenaran ilmu. Jadi kalau belajar tadi kan ini dalam surat Bani Israil. Jadi belajar itu semuanya harus belajar. Telinganya harus belajar, matanya harus belajar, hatinya harus belajar. Contoh, kita belajar tajwid. Seperti di sini sudah saya sediakan spidolnya, sudah saya sediakan papan tulisnya. Jadi kalau menerangkan tajwid, mana yang disebut mad tabi'i umpamanya, ya. Begini tulisannya, ini mad tabi'i. Iya. Tadi sedang menerangkan mad wajib mutasil, namanya pula ika. Karena mereka belum tahu cara mengajar, seharusnya yang diajari itu telinganya diajari, matanya diajari, hatinya diajari, ya. Oh, yang dimaksud mad wajib mutasil teh iya, gitu umpamanya contoh ulaika. Jadi saya kasihan, gitu, ya. Contoh, maaf, di dalam acara tahlilan, ya, pernah tahlilan, kan? Membacanya kan nggak pakai ilmu tajwid, kan? Betul, gitu, ya. Iya, benar. So kadang-kadang dibalapkeun, ya, Ya, gitu, kan? balapkeun, Nah, ya. tapi kita mah, ya, marilah kita berangsur, bertahap dan ngereyeuh mencari ilmu itu, ya. Jadi jangan sampai kesalahan itu diulang-ulang. Tadi Jumatan di sini, ya.
Itu eh, kenapa saya itu membina warga di sini? Jangan sampai nggak ada khotib. Ya tadi kan mendadak khotibnya nggak datang. Saya kasihkan kehormatan kepada Kementerian Agama tadi. Saya sangat menghormati, walaupun saya sudah siap, tapi saya menghormati dari Kementerian Agama. Biasanya semua wahib. Makanya Mas Amin juga kalau sudah siap, besok siap nggak Idul Adha khutbah gitu ya. Akhirnya saya berikan pintu terbuka gitu, pintu terbuka. Mau khutbah, mau Idul Fitri, Idul Adha, Jumat, kita harus bisa, dan ini harus bisa ya, misalnya harus bisa ngimam. Makanya saya sudah pesankan kan Pak Tik, ketua DKM ya, meninggal dunia, silakan ganti. Kalau kita memilih ketua DKM, orangnya harus bisa baca Al-Quran. Syarat utama itu ya, ketua DKM. Besok kalau memilih ketua DKM, ya termasuk milih RT ya, kalau diusahakan nih, orang yang bisa baca Al-Quran, orang yang bisa ngajari Al-Quran sama orang lainnya, harus bisa ngimaman, bisa khutbah. Pilihlah orang seperti itu. Nah, jadi jangan sampai memilih pemimpin tuh bisa komat-komat acan umpamana ya. Jadi saya mengajar tuh akan mengajar telinga, akan mengajar mata, akan mengajar hati, supaya begini. Contoh di tahlilan ya, kan suka membaca ini alif lam mim, kan nggak pakai tajwid lah gitu kan. Kalau alif lam mim dalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, sampai ulaika lahu damir rabbihim wa ulaika humul muflihun, itu kan sudah melanggar aturan gitu ya. Nah, kita marilah kita belajar menegakkan kebenaran, mulai dari ucapan sampai perbuatan ya. Mungkin Mas Amin juga kalau tahlil kan masih seperti itu kan, membaca yasinnya, ibu-ibu terutamanya kadang-kadang sieun ka pikiran. Ibu-ibu biasanya sok lalaunan sareng, lamun bapak-bapak sok kembut. Iya benar. Kita mah jangan kan, nanti di dalam ilmu tajwid disebutkan dosa orang yang membaca Al-Quran tidak pakai tajwid, dosa gede gitu ya. Ya, jadi beda arti kesananya. Ya. Saya masih di dalam rangka ini. Tadi sudah saya menanyakan, apakah kita sudah percaya nggak karena terjemahan ini gitu kan? Jadi kalau kita membaca sesuatu, lihatlah kata pengantarnya, sambutannya, pendahulunya, sampai daftar pustakanya. Jadi Al-Quran itu diterjemahkan oleh tim penerjemah, bukan oleh seseorang. Dan ini jangan disebut karangan, jangan ya, Al-Quran bukan karangan ya, tapi hasil karya para ulama ya. Makanya di sini kita tanamkan dulu, tadi diawali bahkan gini ya. Raja kenapa ngomong bahasa Sunda gitu kan? Kenapa bahasa Sunda? Ya, pas dilahir gitu. Dilahir kok Sunda. Ya. Ini juga dari lahir kok Sunda. Kalau ini lahir, kenapa bahasa Jawa gitu kan? Sejak kecil kan ngomong Jawa. Nah, sekarang saya sampai mengambil gambaran-gambarannya. Kenapa non Muslim tidak suka kepada Al-Quran? Ya apalagi sama Al-Quran, karena agama Islam ini sudah tidak suka. Karena sejak kecil tidak dikenalkan dengan Islam dan Al-Quran. Orang Islam yang mengaku Islam juga kalau sejak Tidak kecil dikenalkan. tidak akan kenal. Tidak akan suka. Tidak akan suka gitu ya. Nah itu awal pembicaraan saya. Tadi kembali kepada surat Bani Israel ayat 36, bahwa kalau kita mengaji besok apa Mas Anin, apa ini, apa Reza, marilah kita belajar bersama ya. Jangan sampai ada perbedaan. Setiap perbedaan, tadi sedang membahas perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan ini Allah sudah memerintahkan ya. Fi'ilnya fi'il amar ya. Ya. Farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Cepat-cepat selesaikan kalau ada perbedaan. Sudah ada Al-Quran,
Qur'annya, sudah ada fikihnya, silahkan Mas Amin kalau di rumah punya fikih apa, kita bahas, kita kaji ya. Jadi meluruskan permasalahan yang disebut mengaji itu adalah mengkaji ya, mengkaji. Orang Sunda mana mengaji itu membaca, gitu kan? Baca unggul. Membaca. Padahal asal katanya, kata dasarnya adalah Kaji. Kaji ya. Makanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani diterima dari Anas Ibnu Malik ya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Di situ ta'allama ya. Iya. Ya ta'allamu itu ya. Iya, belajar. Bukan membaca. Iya. Tapi ta'allama, mempelajari, Ya, memahami. Nah, mempelajari. ada ini. Khairukum, Mantap. orang-orang yang baik di antara kamu adalah man ta'allama. Nah, man ta'allama ya. Ya, mempelajari. Memahami benar. Memahami. Dari alima ya. Iya. Nah, makanya besok mengajar di mana saja, Mas Amin ngajar di sana. Kalau sudah sekarang kan sedang belajar membaca saja ya. Kalau Ustaz Nanang mah mengajar tuh, jadi jangan hanya mendengarkan saja. Jadi sampai kepada detailnya. Insya Allah segala permasalahan, perbedaan, perselisihan pendapat akan bisa kita Kembalikan. Iya, kita bisa itu ya, selesaikan. Jadi kalau ada perbedaan pendapat jangan diwariskan gitu, jangan ya. Jadi tadi juga membahas, jadi agama di sisi Allah mah adalah Islam. Kita mah ditambah sama Islamnya Ahlussunnah wal Jamaah. Sama Islamnya Islam Muhammadiyah, sama Islamnya Parsi. Nah, ini keenakan non muslim memecah belah umat Islam. Jadi kita dihadapkan kepada firman Allah supaya kita yakin segala sesuatu yang dilarang itu jangan dikerjakan. Contoh tadi, janganlah berpecah belah. Nah, jangan berpecah belah. Kalau udah ada ilmunya, jangan dikerjakan. Jangan, kalau sudah ya itu. Kalau Jangan udah- berpecah belah, ya, Iya. jangan. Silakan menanggapi, silakan mengkritisi saya. Mangga ya, saling mengkritisi, tapi bukan mencela, bukan ya. Tadi mengkritik itu mengingatkan bahwa ini salah, yang benar begini, itu mengkritisi. Tapi kalau mencela dosa itu ya. Iya. Dosa itu. Jadi tadi juga kalau Al-Quran ini salah, di mana salahnya, bagaimana seharusnya, begitulah ajaran Allah ya. Kalau saya bicara salah, ingatkanlah, saling mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi tugas kita kalau ada perbedaan cepat selesaikan ya. Jangan ditunda-tunda, jangan diwariskan Iya. gitu. Di sini kan banyaknya diwariskan gitu ya, perbedaan itu. Nggak mengkritisi saya sebelum lagi habis ya. Silakan Mas Amin mengkritisi saya boleh, atau mengingatkan saya, terima kasih. Silakan mau mengkritisi. Di rumah punya fikih berapa macam di rumah? Ayat takrib, ayat Fatul, tausyeh, ayat Iya. fatul Tulmuin. mu'in, Ya. terus betul. Itu gimana? mabati juz 1, juz 4, 1 sampai juz 4, terus mabati awaliyah, usul fikihna. Kifayatul ahyana. Jadi Mas Amin ini ya, di rumah mengkaji fikih ya, bawalah ke sini, kita sama-sama mengkaji gitu ya, sama-sama mengkaji. Di sini ada Al-Quran dan ada Bulughul Maram juga kan, Bulughul Maram. Hadis. Fikih Syafi'i juga ada di Iya. rumah. Ini ada fikih Syafi'i ada ya. Ya Ini kan fikih- ada fikihna di Bulughul Maram tadi. Bab taharahna. Kayak gitu ya. Kan Cuman Bulughul Maram mah tos jangan lamun ibaratna
dikaji hadis unggul. dikaji anu pilihan Gitu ya. nunggu tamat di Bulughul Maram teh. Dan mau ibaratna kangge tingkat-tingkat dasar Bulughul Maram mah. Beda dina eta tos aya rokatan Iya. Bulughul Maram. Jadi hadis unggulnya. Sedikit saya informasikan ya, fikih ini sengaja saya memberi fikih gitu ya, Quran yang cuma ada nih. Sini perlu saya sampaikan, fikih Islam ini merupakan pegangan wajib pada perguruan menengah dan perguruan tinggi Islam di Indonesia dan Malaysia. Tapi ini jangan umumnya. Kalau ada yang tidak sesuai dengan Al-Quran ini, nggak usah di umpamanya di dalam fikih ini. Iya. Jadi dalam fikih ini kalau ada yang tidak sesuai dengan Al-Quran, silakan kita bahas gitu. Iya. Ada juga fikih ini, fikih Syafi'i ya. Ini sengaja saya cari kalau yang cetakan baru ada nggak ini? Ada sih. Ada yang fikih Syafi'i ya. Iya. Fikih Syafi'i. Sebab orang yang mengaku orang pengikut Syafi'i tapi dikasih isi fikih Syafi'i nggak mau gitu ya. Semua Iya. itu nggak mau belajar gitu ya. Tapi besar-besar di apa? Jilid-jilid Ya, ada di AP. di APR ya. Ya, kitab Al-Um. Ya. Oh, alumni ya. Ya. Untuk sementara begitu, silakan kalau ada sumbang saran dari siapa aja sumbang saran buat kegiatan malam Sabtu. Iya. Silakan ada sumbang Silakan saran Pak Mas Amin. Amin. Mau apa? Sumbang sarannya untuk Sarannya ya pengajian kita begini nggak supaya ada. Pak Amin lebih semangat kesini lagi gitu maksudnya. Jadi saya itu justru kalau mendengar pecah belah umat tuh kasihan gitu ya, kasihan. Alhamdulillah sudah jadi muadzin di sini ya. Ya. Imam juga di sini ya. Bagus. Alhamdulillah. Iya muadzin. Laki nih ya. Dia tuh menyalahkan atau mencela adzan seseorang, tapi dia juga salah. Tapi nggak mau ngaji gitu ya. Adzannya salah, darah lagi salah gitu. Ya, gitu. Nah, jadi saya mah nggak dipertemukan, dipertemukan. Jadi Allah itu bukan untuk memasyaakan ya, memasyaakan umat, jangan. Kita kan jadikanlah ini sebagai lembaga keilmuan atau majelis taklim. Ya. Saya sudah, insya Allah suatu saat kita dipertemukan dengan orang-orang DMI ya. Saya tadi ketemu orang DMI, orang Majelis Ulama tadi. Ya, kalau kita ingin memperjuangkan ajaran Islam, ya, harus ada kesamaan dulu. Jangan membeda-bedakan mazhabnya di sini, umpamanya. Kenapa mazhab ini berbeda? Tapi tidak mungkin Melestarikan perbedaan ini. Jangan. jangan melestarikan perbedaan. Tapi kalau beda mazhab pasti ada perbedaan. Ya itu. Ya, cuman perbedaan itu cuman buat mukobalah aja. Seperti itu. Jadi insya Allah alhamdulillah Mas Aminnya. Tadi gimana ya? Tadi perintah Allah kalau ada perbedaan itu kembalikanlah secepat-cepatnya. Ya, Jangan diwariskan. Ya. Kembalikanlah untuk disamakan lagi Jadi gitu. sama gitu ya. Ya, untuk disamakan lagi. Kan asalnya sama. Saya juga bukan berarti ini segala-galanya, enggak segala-galanya. Ini juga bukan segala-galanya gitu. Nanti juga ilmu bagian Mas Amin, bagian Ustaz Danang ya. Masalah tajwid ya. Sebab dosa kalau membaca Al-Quran tidak pakai tajwid. Ya. Alhamdulillah Mas Amin sudah. Saya pokoknya saya akan rolling lah giliran adzan ya. Tadi kan pertama si Mas Tadri disuruh adzan nggak mau ya. Tadi ada Dani lapan saya selat batu udah ada Mas Amin ya. Tadi adzan. Jadi mulai adzan qomat itu harus benar. Jadi kalau sudah benar pasti bagus gitu ya. Walaupun gimana gitu. Tapi yang bagus kadang-kadang belum tentu benar. Jadi jangan mengikuti lagam, Ya. tapi mengikuti tajwidnya. Ya, gitu.
silakan sarannya mau bisa aja dulu. Nah, kalau sudah begitu, Reza ada pertanyaan nggak? Ya. Jadi saya membina dulu apakah sikap kita menanggapi Al-Quran dan isi itu bagaimana? Kalau sudah ada kesamaan, istilahnya mah kalau bahasa sekarang mah sudah ada persepsi yang sama, insya Allah kesamaan sama-sama. Jadi kenapa ada perbedaan? Sebab tadi dibiasakannya tidak mengenal isi Al-Quran, tidak mengenal isi Al-Quran. Tapi kalau sudah dibiasakan, insya Allah. Tadi juga biasa sunnah ya sunnah. Sejak kecil bahasa sunnah ya sunnah. Kalau sejak kecil sudah dikenalkan dengan Al-Quran, insya Allah kenal. Di Simon itu. Ini mah nanti ini mah sebagai contoh saya mau ngomong ini dengan bahasa yang bisa dipahami oleh orang Indonesia gitu ya. Saya mencari buku ini kan kadang-kadang ada ibu-ibu ya. Nah, kenapa orang-orang sini, orang-orang sudah saya umumkan pada hari Jumat ada pengajian malam Sabtu. Kenapa tidak mau datang? Kira-kira jawabannya gimana? Ibu bagikan jawabannya. Jadi jawabannya kan gini, pengajiannya kita ingin menggunakan akal dulu. Sebab dari dulu tidak pernah dikenalkan dengan Al-Quran gitu, dalam artian isi Al-Quran itu apa sih gitu. Sekarang Mas Amin bagian imam ya.